dikatakan di atas derajat siqah. Berkata Abu Hatim Ar-Razi, siqatun mutkin. Dan berkata Abu Abdillah Al-Hakim, siqatun ma'mun. Dan bahkan Abu Zur'ah Ar-Razi yaqul, ala hada as-San'ani wa huwa min ain San'a? Min Yaman. Kana asahhuhum kitaban minal yamaniyin, yakni asah min Muhammad ibn Thawr wa Abdur Razzaq wa kana akbaruhum. Pada zaman itu, di zamannya, banyak para ulama ahli Yaman, minhum Abdur Razzaq ibn Hammam, wa minhum Muhammad ibn Thawr, wa kadhalika Hisham ibn Yusuf As-San'ani, 3 orang di zamannya. Maka Abu Zur'ah qala kana asahuhum kitaban minal yamaniyin, yani asah min kitab Abdur Razzaq wa asah min kitab As-Thawr, ay Muhammad ibn Thawr, wa ahfaduhum wa atqanuhum, maka dia paling hafal, maka dia derajatnya imam. Jika Abdur Razzaq saja dianggap oleh Abu Zur'ah di bawah dari Hisham ibn Yusuf, berarti dia adalah derajatnya imam. Berkata Ahmad ibn Hanbal, ansaf min Abdur Razzaq. Maka di sini diutamakan dari Abdur Razzaq. Bahkan Imam Abdur Razzaq sendiri, Ibnu Hammam, mengakui keadaan ilmunya. In hadatsakum fala alaikum, in lam taktubu an ghairihi. Maknanya jika kalian telah menulis hadis dari Hisham ibnu Yusuf, maka telah cukup, tidak butuh kalian menulis kitab-kitab dari ulama ahlul Yaman yang lain. Wa qala Yahya ibnu Ma'in siqah asbat min Abdur Razzaq fi Ibni Juraid wa a'la minhu. Idan Hisham ibnu Yusuf indal ulama ahsan min Abdur Razzaq, idan huwa siqatun mutkinun, di atas derajat siqah. Maka ini kesimpulannya dari rawi tersebut. Maka kita latih di sini bagaimana menghukumi rawi-rawi dengan memberikan ucapan-ucapan para ulama tadi. Kemudian meriwayatkan hadatsana Ma'mar, maka Ma'mar huwa Ibnu Rashid Al-Azdi Al-Basri, Nazilul Yaman. Maka orang ini dulu dari Basrah. Setelah menjadi muhaddis, dohirnya dia pergi ke Saudiyah. Sekarang di zaman dulu bukan Saudiyah, maka pergi haji. Kemudian turun ke Yaman. Yaman di selatan. Maka di saat turun ke Yaman, wallahu a'lam, mungkin dakwah, fa'ajabuhu ahlul Yaman. Orang-orang Yaman yang mencintai ilmu senang. Akhirnya zawajuh, dinikahkan, diikat agar tidak pulang ke Irak. Dinikahkan dengan orang Yaman, punya anak banyak, tinggal di Yaman. Jadilah dia Al-Azdi Nazilul Yaman, orang Irak yang tinggal di Yaman, menjadi alim ulama, imam di Yaman. Fahada jaza min jinsil amal. Karena dia oleh ahlul Yaman dinikahkan dan disuruh tinggal di sana, maka al jaza min jinsil amal, orang-orang Yaman mengambil faidah dari dia. Jadilah para ulama ahlul Yaman yang murid-murid dari Ma'mar. Di antaranya siapa tadi? Hisham ibnu Yusuf As-San'ani, yastafid min Ma'mar. Wa kadzalika Abdur Razzaq ibnu Hammam As-San'ani, yastafid min Ma'mar. Wa kadzalika Muhammad ibnu Thawr. Maka disinilah dari kebaikan-kebaikan dibalas dengan kebaikan, ada
ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Ma'mar ibn Rashid al-Azdi hidup di Tabaqah as-Sabi'ah. Maka Tabaqah as-Sabi'ah berarti dia 2 tabaqah setelah Hisham ibn Yusuf. Tabaqah as-Sabi'ah kibar at-tabi'in. Maka di sini dia termasuk dari gembongnya para tabi'in. Ma'mar ibn Rashid al-Azdi yang hidup sezaman dengan Imam Malik di Madinah dan Syu'bah ibn al-Hajjaj di Wasit, Irak, dan Waddah al-Yaskuri juga dari Irak, dan sezaman dengan Sufyan ats-Tsauri dan Su'aib ibnu Abi Hamzah Atsbatun Nas dari Az-Zuhri, dan juga di zamannya dari Husaim ibnu Bashir dan yang lainnya seperti Zuhair ibnu Muhammad juga At-Tamimi. Maka kedudukan Ma'mar ibn Rashid al-Azdi la syakka wala raiba siqatun sabtun imam arfa minasiqah. Seperti berkata Abu Hatim Ar-Razi, di sini saya nukilkan ucapan para ulama agar belajar menghukumi. Karena nanti kita akan mempelajari kitab yang lain seperti Dawabit Al-Jarh wa Ta'dil, penting. Bagaimana dawabit dari kriteria kita menghukumi si fulan dhaif, si fulan thiqah, si fulan di atas derajat thiqah, si fulan saduq hasanul hadis, si fulan pendusta, ditinggalkan hadisnya matruk to the trash. Semua ada pembahasannya. Maka mempelajari ilmu hadis butuh kepada waktu yang panjang dan lama. Maka para muhaddisun tidak seperti membuat Nescafe instan. Dalam waktu 5 menit, kemudian dituang ke dalam gelas dan sasetnya dibuka, dikocek, jadilah Nescafe instan. Adapun muhaddits instan tidak ada. Coba ke supermarket, ada muhaddits instan? Tidak ada. Maka muhaddits butuh kepada waktu yang panjang dan lama. Kadang-kadang di saat antum nanti membahas makan dan minum yang dipikir rajul itu, fulan ibnu fulan, siapa gurunya, siapa muridnya, bagaimana keadaannya. Apalagi jika ditugaskan untuk mentahqiq, nanti ditagih sama gurunya, mana hasil tahqiqanmu. Maka kita bertanggung jawab. Siapa si fulan di dalam sanad ini? Maka ingin menjadi muhaddits butuh waktu yang panjang dan lama, sabar. Dan evolusi kalian tidak hanya dinosaur saja yang evolusi di muka bumi. Tetapi kalian pun, jika kalian tidak sabar, sudahlah, cukup belajar di sini saja. Ya sudah, tidak jadi muhaddits. Tapi jika kalian belajar panjang dan lama, dan tentunya para muhadditsin duduknya dengan para muhadditsin. Kalau dia ingin berniat belajar ilmu hadis duduk dengan ahli lughah saja atau ahli qiraah saja, ya dia akan menjadi qari, akan menjadi ahli al-lughah. Tapi duduk juga dengan para alim ulama ahli hadis. Maka berkata Abu Hatim, ma hadatsa bil Basrah fihi aghalid wa huwa salihul hadis. Di sini dari Ma'mar, jika dia meriwayatkan di Basrah ada sedikit kesalahan jika meriwayatkan di Basrah. Namun jika selain di Basrah maka dia imam. Seperti dikatakan oleh Abu Had, seperti Al-Hakim An-Naisaburi, siqatun ma'mun. Dan dikatakan oleh Imam An-Nasa'i, siqatun ma'mun. Kita ringkas saja karena sudah waktu. Dan begitupun dikatakan oleh Yahya ibnu Ma'in, siqatun wa huwa min atsbatihim fi Zuhri.
Dia rawi yang thiqah, namun periwayatannya dari Imam Az-Zuhri paling kuat. Dan berkata Ya'qub ibn Syaibah, thiqatun salihun sabtun ani Zuhri. Maka dari alamat bahwa seseorang rawi di atas derajat thiqat, di atas derajat thiqah, di saat dia disifatkan min asbatin nas an fulan, karena tidak dinisbatkan dia menjadi orang yang paling kuat periwayatannya dari syekhnya fulan, kecuali karena dia mempunyai kelebihan dari yang lain, dari hafalan, dari banyaknya duduk bermulazamah, maka di atas derajat thiqah. Lalu meriwayatkan di sini ani Zuhri. Nah, ini kelebihan Imam Al-Bukhari, bahwa sanad ini sanad yang sangat baik. Kenapa? Karena meriwayatkan Ma'mar yang imam, juga meriwayatkan dari gurunya yang paling kuat periwayatannya dari Ma'mar. Siapa? Imam Az-Zuhri. Seperti tadi nas para ulama, Ma'mar min asbati nas dari Az-Zuhri. Maka periwayatan dia Ma'mar kepada Az-Zuhri di dalam sanad ini menguatkan hadis ini. Farhan Naim, Imam Az-Zuhri dia hidup di tabaqah yang keempat, tabaqatus sughra minat tabi'in, yang mana kebanyakan periwayatannya dari kibar at-tabi'in. Maka Imam Az-Zuhri di tabaqah yang keempat, yang periwayatannya kebanyakan dari para kibar at-tabi'in, dan hidup di zaman ini seperti Sulaiman ibnu Tarkhan, bapaknya Mu'tamir tadi, Mu'tamir ibnu Sulaiman, dan juga Thabit al-Bunani dan yang lainnya. Dan Imam Az-Zuhri di sini adalah derajatnya imam, seperti dikatakan oleh Yahya ibn Sa'id al-Qattan, Az-Zuhri hafidun kana idza sami'a syai'an laqahu. Maka dia adalah seorang imam, hafalannya sangat kuat. Jika dia mendengar sesuatu, pasti akan dihafalnya. Maka orang-orang di zaman dahulu seperti itu. Wa qala Amr ibn Dinar ma ra'aitu ahadan anas lil hadis min Az-Zuhri. Maka aku tidak pernah melihat seseorang menghafal hadis dengan lafaz, bukan dengan makna. Lafaz hadisnya dia hafal seperti Imam Az-Zuhri. Maka sebagian ulama dengan makna, dia menghafal dengan lafaz nas, dan berkata Amr ibn Dinar, ma ra'aitu ahadan anas lil hadis min Az-Zuhri. Wa qala Ayyub As-Sikhtiyani, ma ra'aitu ahadan a'lam min Az-Zuhri. Maka Imam Az-Zuhri imam di zamannya, di zaman para tabi'i shagir. Kemudian meriwayatkan Imam Az-Zuhri an Ibnul Musayyib, dari gurunya Sa'id Ibnul Musayyib, subhafid, ana tahu antum ngantuk-ngantuk, jangan nanti dibilang saya membuat fitnah. Tidak ngantuk, padahal saya tahu. Makanya tangannya itu jatuhkan. Kalau kalian ngantuk, tangannya jangan disimpan di atas. Maka Sa'id Ibnul Musayyib Ibnu Haznin Al-Qurasi Al-Mahzumi, dan dia di tabaqah yang kedua. Dan tabaqah yang kedua adalah kibar at-tabi'in. Maka di sini Imam Az-Zuhri belajar dengan